Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Gilang Wildara dari D3 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa soal dari perbaikan nilai UAS mata kuliah rangkaian elektronika 2. Yaitu langsung saja pada soal pertama, menjelaskan tentang beberapa rangkaian gandeng RC beserta prinsip kerja, keuntungan serta kekurangannya. Rangkaian gandeng sendiri dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian gandeng RC, kedua rangkaian gandeng trafo, dan ketiga rangkaian gandeng langsung. Yaitu yang pertama menjelaskan tentang rangkaian gandeng RC. Rangkaian gandeng RC sendiri merupakan rangkaian gandeng yang paling sering digunakan karena memiliki kestabilan sinyal audio yang baik. Rangkaian gandeng RC sendiri terdiri dari 8 resistor, yaitu resistor R1, R2, resistor RC, RE, R1, R2, RC, RE, dan terdapat 2 transistor. Pada rangkaian gandeng RC ini terdapat kapasitor CC, yaitu yang di tengah ini yang berfungsi menghubungkan antara input dan output. Rangkaian gandeng RC sendiri memiliki keunggulan, yaitu memiliki frekuensi yang baik. Kemudian rangkaian gandeng RC ini termasuk rangkaian gandeng yang sederhana karena hanya terdapat beberapa resistor dan transistor sehingga memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, kekurangan dari rangkaian gandeng RC sendiri yaitu memiliki tegangan yang rendah, power gain yang rendah, dan memiliki matching impedansi yang buruk. Selanjutnya yaitu rangkaian gandeng trafo. Rangkaian gandeng trafo sendiri yang seperti pada rangkaian terdapat 2 trafo. Terdapat 2 trafo, 2 transistor, dan terdapat 6 resistor. Rangkaian gandeng trafo sendiri termasuk rangkaian gandeng yang memiliki keunggulan, yaitu matching impedansi yang baik. Tetapi pada rangkaian gandeng trafo ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki respon frekuensi yang buruk serta rangkaian yang termasuk mahal. Kemudian rangkaian gandeng selanjutnya yaitu rangkaian gandeng langsung. Rangkaian gandeng langsung ini terdapat 3 transistor. 3 transistor ini yaitu transistor NPN dan transistor PNP yang dihubungkan secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian gandeng langsung. Pada rangkaian gandeng langsung ini terdapat transistor NPN dan PNP yang dihubungkan secara langsung. Rangkaian seperti yang ditunjukkan pada presentasi ini, ya, yang bisa dilihat, rangkaian transistor dihubungkan secara langsung tanpa adanya kapasitor, sehingga dari rangkaian ini termasuk rangkaian penguat kelas A. Rangkaian gandeng langsung ini memiliki kelebihan, yaitu sistem rangkaian atau skema rangkaian yang sederhana, yang hanya terdapat resistor dan transistor sehingga memiliki biaya yang rendah. Dan kerugian dari gandeng langsung ini yaitu tidak dapat digunakan pada frekuensi yang tinggi. Untuk soal UAS selanjutnya yaitu yang nomor 2, menjelaskan mengenai beberapa jenis rangkaian osilator beserta prinsip kerjanya. Rangkaian osilator sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian osilator harmonisa dan rangkaian osilator relaksasi. Untuk rangkaian osilator harmonisa atau rangkaian osilator sinusoidal yaitu rangkaian osilator yang dapat membangkitkan gelombang sinus. Sedangkan untuk rangkaian osilator relaksasi merupakan rangkaian osilator yang membangkitkan gelombang selain gelombang sinus, yaitu bisa gelombang segitiga, kotak, dan lain-lain. Untuk rangkaian osilator sinusoidal dibagi dalam beberapa rangkaian lagi, yaitu diantaranya ada osilator Armstrong, osilator Hartley, Colpitts, Clap, pergeseran fasa, terus osilator kristal, osilator jembatan Wien. Ya, untuk penjelasan pertama yaitu osilator Armstrong. Ya, bisa dilihat dari gambar rangkaian. Untuk gambar rangkaian yang di kanan merupakan gambar rangkaian dari osilator Armstrong
pokoknya. Dan untuk gambar rangkaian yang kiri merupakan rangkaian kompleks dari osilator Armstrong. Pada rangkaian osilator Armstrong yaitu terdapat R1 dan R2 yang berfungsi sebagai pembagi tegangan, dan panjaran dari rangkaian osilator Armstrong ini melalui R3. Selanjutnya osilator Hartley. Osilator Hartley tersusun dari dua buah induktor. Ya, ini bisa dilihat di gambar yang kanan, yaitu gambar pokok dari osilator Hartley, dan gambar yang kiri merupakan gambar rangkaian kompleks dari osilator Hartley. Dari rangkaian osilator Hartley tersusun atas dua buah induktor, satu buah kapasitor variabel, dan transistor. Prinsip kerja osilator Hartley ini yaitu dapat mengatur frekuensi dari komponen ini, yaitu komponen kapasitor variabel. Osilator Hartley ini termasuk rangkaian osilator LC, jenis rangkaian osilator LC, yaitu terus untuk rangkaian osilator selanjutnya yaitu rangkaian osilator Colpitts. Osilator Colpitts adalah salah satu topologi atau skema osilator yang efektif digunakan untuk membangkitkan gelombang sinus. Osilator Colpitts tersusun atas tiga buah kapasitor, yaitu C0, C1, C2, sebuah induktor, transistor. Kelebihan osilator Colpitts adalah sama seperti rangkaian osilator sebelumnya, yaitu mengatur frekuensi dengan menambahkan sebuah induktor ya untuk mengatur frekuensi. Dan osilator Colpitts ini merupakan pengembangan dari osilator Hartley. Untuk selanjutnya yaitu osilator Clapp. Ya, bisa dilihat osilator Clapp ini merupakan rangkaian pokok dari osilator Clapp, yaitu dari dua buah kapasitor C1, C2, sebuah induktor, sebuah transistor. Sekilas osilator Clapp ini mirip dengan osilator Colpitts. Perbedaan yang pokok adalah pada bagian rangkaian tangkinya. Pada osilator Colpitts digunakan dua buah kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Balikan dikembangkan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh dua kapasitor yang terhubung seri. Selanjutnya yaitu osilator pergeseran fasa. Ya, bisa dilihat dari osilator pergeseran fasa. Untuk osilator pergeseran fasa, output yang dihasilkan dari rangkaian ini yaitu mengalami pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Ya, untuk selanjutnya yaitu osilator kristal. Osilator kristal ini menggunakan komponen Y1 ini merupakan komponen kristal. Komponen kristal sendiri ini memiliki kestabilan frekuensi yang tinggi. Selanjutnya yaitu pada skema rangkaian osilator kristal ini terdapat R2, R1, R3. Ya, ada 3 resistor, terdapat 4 kapasitor dan 2 buah induktor. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu osilator jembatan Wien. Untuk osilator jembatan Wien bisa dilihat terdapat 2 buah transistor, yaitu T1, T2, terdapat 5 kapasitor dan terdapat 9 resistor. Untuk osilator jembatan Wien ini sering juga disebut osilator Twin T karena menggunakan 2 transistor. Sirkuit RC beroperasi secara paralel. Selanjutnya yaitu untuk osilator UJT ini
osilator UJT ini termasuk jenis osilator yang kedua, yaitu osilator jenis relaksasi, di mana untuk osilator jenis relaksasi berfungsi untuk menampilkan gelombang selain gelombang sinusoidal, bisa gelombang rem, gelombang segitiga, gelombang kotak, dan lain sebagainya. Nah, untuk prinsip kerja osilator UJT yaitu menggunakan prinsip kerja charging dan discharging pada kapasitor ini. Selanjutnya, pada skema rangkaian osilator UJT ini dapat membangkitkan gelombang gergaji atau gelombang rem. Selanjutnya, ya, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian multivibrator astabil. Ya, bisa dilihat pada rangkaian multivibrator astabil terdapat 2 buah transistor Q1, Q2, terdapat 2 buah kapasitor C1, C2 yang masing-masing memiliki nilai 0,1 mikrofarad. Terdapat 4 buah resistor dengan masing-masing memiliki besar resistansi 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan 1 kilo ohm. Nah, multivibrator astabil ini termasuk salah satu dari rangkaian osilator relaksasi. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian multivibrator monostabil. Nah, pada rangkaian multivibrator monostabil ini terdapat 2 buah transistor, yaitu Q1 dan Q2. Terdapat 2 buah kapasitor, 4 buah resistor. Nah, pada rangkaian multivibrator monostabil ini memiliki satu keadaan stabil. Rangkaian ini akan menjadi tidak stabil ketika mengalami atau diberi masukan berupa pulsa, yaitu yang melalui jalur ini, sehingga transistor Q1 yang semula cut off jadi berkonduksi sehingga arus mengalir dan mengisi kapasitor C1. Nah, rangkaian multivibrator monostabil ini seringkali disebut juga rangkaian multivibrator trigger. Nah, untuk selanjutnya yaitu rangkaian multivibrator bistabil. Rangkaian multivibrator bistabil ini berbeda dengan rangkaian multivibrator sebelumnya, yaitu multivibrator monostabil, di mana pada rangkaian ini terdapat 2 keadaan stabil. Keadaan stabil ini dipicu ketika terdapat sinyal masukan. Ya, pada saat ini melalui jalur ini, sehingga rangkaian multivibrator bistabil ini akan berubah ke keadaan tidak stabil selanjutnya ketika menerima kembali masukan pulsa. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada rangkaian terakhir dari osilator relaksasi, yaitu osilator IC-NE55. Pada osilator IC-NE55 ya, seperti judulnya, yaitu pada osilator ini menggunakan IC tipe NE55. IC NE55 itu merupakan komponen yang multiguna karena sering digunakan pada beberapa rangkaian. Piranti ini dapat difungsikan sebagai astabil multivibrator. Jadi pada rangkaian osilator pembangkit IC NE55 menggunakan prinsip kerja multivibrator astabil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rangkaian khusus ini dapat dibuat dengan komponen dan daya yang minimal. Rangkaian ini dapat mudah dibuat dan sangat reliable. Chip khusus ini telah banyak diproduksi oleh pabrik sehingga sangat mudah ditemukan. Nah, untuk soal nomor 3 dari perbaikan UAS mata kuliah rangkaian elektronika 2, yaitu menjelaskan penguat adder dengan 4 masukan, yaitu beserta contoh perhitungannya. Ya, bisa dilihat, tunggu ya. Bisa dilihat ya, ini merupakan rangkaian penguat adder dengan 4 masukan, terdiri dari R1, R2, R3, R4, V1, V2, V3, V4. Nah, terdapat RF. Nah, penguat adder ini termasuk penguat adder inverting. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk contoh perhitungannya yaitu bisa dilihat ya,
Kita copy dulu rumusnya. Kita copy dulu rumusnya. Nah, ya, jika dimisalkan nilai RF itu sebesar 20 kilo ohm, nilai RF sebesar 20 kilo, maka nilai Vout sama dengan, nah untuk yang pertama yaitu 20, ya, R1 diberi besar resistansi sebesar 10 kilo ohm, 10 kilo. R2 sebesar 10 kilo, R3 sebesar 1 kilo, dan R4 sebesar 10 kilo. Nah, kemudian V1 nya, nilai V1 nya, V1 sama dengan 2 volt, V2 sama dengan 2 volt, V3 sama dengan 4 volt, dan F4 dan V4 sama dengan 1 volt. Nah, jadi bisa dihitung nilai Vout nya yang dihasilkan, yaitu untuk pertama 20 kilo dibagi untuk nilai R1 yaitu nilai 10K, 10 kilo ohm, 10K dikalikan dengan nilai V1 sebesar 2 volt, kemudian ditambah untuk R2 dan V2 yaitu RF sebesar 20 kilo dibagi R2 nya sebesar 10 kilo dan dikali V2 sebesar 2 volt, kemudian ditambah nilai RF nya 20 kilo dibagi R3 sebesar 1 kilo dan dikali V3 sebesar 4 volt, dan kemudian yang terakhir yaitu R4, RF nya 20 kilo dibagi 10 kilo dan dikali 1 volt. Nah, bisa hasilnya yaitu sama dengan Vout sama dengan 4 ditambah hasil dari R1 dan V1 yaitu 4, kemudian ditambah dengan 4 juga, kemudian ditambah dengan 80, kemudian ditambah dengan 2, sehingga hasilnya yaitu Vout sama dengan 90 volt. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari rangkaian penguat Adder 4 masukan. Nah, bisa dilihat ini merupakan penguat Adder 4 masukan yang termasuk dalam penguat inverting. Nah, untuk soal yang terakhir dari penguat dari perbaikan nilai UAS rangkaian elektronika 2, yaitu menjelaskan mengenai keuntungan dari rangkaian penguat balikan negatif atau negative feedback amplifier. Ya, bisa dilihat ini merupakan diagram blok dari penguat balikan negatif. Penguat balikan negatif sendiri memiliki prinsip kerja, yaitu sebagian nilai output yang dihasilkan dikembalikan lagi ke input. Output yang dihasilkan tersebut memiliki fase yang berkebalikan dengan sinyal input. Pada rangkaian penguat balikan negatif ini memiliki keuntungan, yaitu diantaranya stabilitas gain yang cukup baik. Dan dengan adanya penguat balikan negatif ini atau negative feedback amplifier dapat mengurangi
distorsi nonlinear. Kemudian dapat meningkatkan respon frekuensi, kemudian meningkatkan stabilitas rangkaian, dan pada rangkaian ini dapat meningkatkan impedansi input dan mengurangi impedansi output. Serta keuntungan yang terakhir dari rangkaian penguat balikan negatif atau negative feedback amplifier ini yaitu dapat menambah kelebaran pita atau bandwidth. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.